hatred. We're in the Great War now. Pernahkah Anda membayangkan sebuah dunia yang penuh dengan harapan dan kemajuan tiba-tiba terguncang oleh bencana yang meruntuhkan semua yang telah dibangun selama berabad-abad? Dunia di mana kebudayaan yang cemerlang dan ilmu pengetahuan yang terdepan berubah menjadi debu hanya dalam hitungan tahun, menghancurkan seluruh populasi dan mengguncang moralitas manusia hingga titik terendahnya. Apa yang membuat sebuah peradaban yang begitu maju, penuh dengan keindahan, pengetahuan, dan kebijaksanaan, tiba-tiba terjerumus ke dalam kegelapan yang tak terbayangkan? Eropa, yang dulu menjadi pusat kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan kemajuan dunia, pernah menghadapi beberapa tahun paling gelap dalam sejarah umat manusia. Tahun-tahun yang tidak hanya menguji ketahanan fisik, tetapi juga membongkar kepercayaan dan nilai-nilai yang telah membentuk peradaban. Ketakutan, kebencian, dan kelaparan merajalela, memporak-porandakan seluruh benua, merenggut nyawa jutaan orang, dan meninggalkan jejak kehancuran yang mendalam. Namun, meskipun kegelapan menyelimuti seluruh dunia, sejarah ini mengandung pelajaran yang belum tentu kita pelajari sepenuhnya. Apakah kita benar-benar bisa keluar dari siklus kegelapan ini, atau kita akan terus mengulanginya? Mari kita mulai dengan tahun 1347, saat wabah hitam atau Black Death tiba di Eropa, menyebar dengan kecepatan yang hampir tak terbayangkan. Dalam waktu kurang dari 5 tahun, lebih dari 25 juta orang, sepertiga dari populasi Eropa, terbunuh oleh penyakit yang tak kenal ampun ini. Kota-kota besar yang dulu penuh dengan kehidupan, Florence, Paris, London, menjadi kuburan massal yang sunyi dan sepi. Bukan hanya tubuh manusia yang hancur, tetapi ketakutan dan ketidakpastian mengubah cara hidup, bahkan cara berpikir. Masyarakat Eropa yang biasanya penuh dengan gagasan ilmiah dan agama, kini terperangkap dalam kebingungan dan keputusasaan. Munculnya panik sosial mengarah pada kebencian yang mengerikan, dan dalam ketakutan yang mendalam, minoritas, terutama orang Yahudi, disalahkan sebagai penyebab wabah ini. Pembantaian massal terjadi di seluruh Eropa. Kelompok-kelompok yang tak bersalah dibakar hidup-hidup, diusir, atau dihancurkan dalam kekerasan tanpa henti. Apa yang terjadi pada moralitas umat manusia ketika mereka membiarkan kebencian menguasai mereka di tengah bencana sebesar ini? Namun, ini hanyalah permulaan dari tragedi-tragedi yang lebih besar. Pindah ke tahun 1816, ketika Gunung Tambora di Indonesia meletus dengan dahsyat, menghasilkan awan abu yang menyelimuti langit, menyebabkan tahun tanpa musim panas. Dunia yang dulunya penuh dengan harapan kini terjerumus dalam kelaparan dan keputusasaan. Suhu global turun drastis, mengakibatkan gagal panen yang meluas dan kelaparan yang tak terbayangkan. Benua Eropa yang sebelumnya makmur kini terperangkap dalam kemiskinan yang tak terhindarkan. Ratusan ribu orang terpaksa hidup dalam kekurangan, sementara orang-orang yang sebelumnya hidup dalam kemakmuran kini terpaksa makan apa saja, bahkan rumput dan hewan peliharaan mereka sendiri. Tidak hanya kelaparan yang merajalela, tetapi juga kesedihan dan kehilangan yang mendalam. Ketika manusia dihadapkan pada kekurangan yang tak teratasi, kita mulai bertanya, apakah kita benar-benar siap untuk menghadapi ketidakpastian yang datang dengan bencana besar? Namun, kita tidak dapat melupakan tahun 1941, ketika kegelapan terbesar dalam sejarah manusia datang di tengah Perang Dunia Kedua. Perang ini tidak hanya menghancurkan negara-negara dan kota-kota besar, tetapi juga melahirkan salah satu genosida paling kejam yang pernah ada. Holocaust. Di bawah tirani Nazi, lebih dari 6 juta orang Yahudi, serta kelompok minoritas lainnya, dibantai secara sistematis. Pengejaran dan penyiksaan terhadap mereka yang dianggap tidak layak hidup ini tidak hanya menghancurkan kehidupan fisik, tetapi juga meruntuhkan moralitas manusia itu sendiri. Sementara itu, di kota-kota yang dikepung seperti Leningrad, jutaan orang mati kelaparan dan menderita dalam penderitaan yang tak terbayangkan. Lalu, bagaimana mungkin kita sebagai umat manusia bisa terjerumus begitu dalam ke dalam kebrutalan seperti itu?
Apa yang terjadi dengan nilai-nilai yang kita anggap sebagai pondasi peradaban? Bagaimana bisa kita yang mengklaim diri sebagai peradaban tinggi, bisa begitu kehilangan arah dalam menghadapi kebencian dan ketakutan? Tahun-tahun terburuk ini menunjukkan betapa rapuhnya kita sebagai manusia. Mereka mengingatkan kita tentang bagaimana kita bisa terperangkap dalam kebencian, ketakutan, dan kebingungan yang merusak bukan hanya tubuh kita, tetapi juga moralitas kita. Apakah kita bisa belajar dari tragedi-tragedi ini? Apakah kita benar-benar bisa keluar dari siklus kekejaman yang tak terputus? Atau apakah kita hanya akan terus mengulanginya lagi dan lagi, tanpa mempelajari pelajaran dari sejarah yang begitu gelap? Dalam video ini, kita akan menyelami sejarah yang sangat gelap ini, menganalisis apa yang mendorong umat manusia ke dalam kehancuran, dan menggali bagaimana peristiwa-peristiwa ini membentuk dunia seperti yang kita kenal sekarang. Kita akan melihat bagaimana dalam satu masa, kemajuan bisa berubah menjadi kehancuran total, dan bagaimana manusia seringkali gagal belajar dari kesalahan besar di masa lalu. Dari wabah yang mengubah wajah Eropa hingga pembantaian massal yang mengguncang moral umat manusia, kita akan mengungkap bagaimana setiap tragedi meninggalkan bekas yang mendalam. Jangan lewatkan kesempatan untuk melihat bagaimana kita bisa menarik pelajaran dari tahun-tahun terburuk ini, dan bagaimana kita bisa mencegahnya terjadi lagi. Kegelapan sejarah bukan hanya untuk dipahami, tetapi untuk diterangi dengan pelajaran yang harus diambil oleh setiap generasi. Tahun-tahun terburuk dalam sejarah bukan sekadar cerita tentang kehancuran mereka, adalah peringatan bagi kita untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan moralitas kita, agar peradaban kita tidak jatuh ke dalam kegelapan yang sama lagi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Di bawah ini, agar Anda tidak ketinggalan video-video sejarah menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Salam sejahtera untuk semuanya.